Wih, luar biasa. Yuk kita mau ulas satu persatu dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Di bagian depan ini ada pelek ya, pelek sama bannya. Masternya kita pakai Brembo. Yang sebelah kanan kita ganti pakai Brembo yang masternya Brembo 17 mm. Sedangkan yang kiri ukurannya 16 mm. Di sini ada setelannya, bisa disetting aja kurang dalam atau kurang jauh ya. Halo guys, kembali lagi di AF Moto Shop, AF Moto Keren. Di video kali ini kita mau mereview ada ADV 150 before afternya ya. Warnanya putih dan sebelumnya udah dimodifikasi, tapi ini mau di-upgrade ke pengereman dan juga jok customnya guys. Sudah terpasang RCB untuk pengeremannya ya, kaliper RCB dan juga master rem dari RCB. Dan ini mau dilepas. Untuk belakang masih pakai kaliper standar, tapi untuk handle remnya atau master remnya sudah menggunakan dari RCB. Depan juga udah pakai RCB. Jadi kita mau ganti pakai kaliper dari Brembo. Depan 4 piston, belakang 2 piston. Motornya ABS ya, jadi dicopot dulu untuk ABS-nya. Jadi nanti dia singgelan aja untuk pengeremannya, jadi tidak menggunakan ABS. Jadi ABS tidak berfungsi ya guys. Nah untuk selangnya kita ganti menggunakan selang Hel depan belakang, warnanya oranye. Untuk depan ukurannya 110 dan belakang ukurannya 210 cm. Untuk paket Brembo ini depan kaliper 4 dan belakang kaliper 2 piston ya, depan 4 piston, belakang 2 piston. Terus di sini juga ada penambahan untuk baut-bautnya, baut banjo. Dan karena ini menggunakan apa namanya baut dari titanium biar nggak lecet, jadi di saat kita pasang atau baut banjo juga menggunakan plastik atau dilapisin ya biar nggak lecet untuk baut-bautnya. Dan kaliper untuk master rem juga kita ganti menggunakan Brembo juga. Sebelah kanan atau rem depan itu pin 17, sedangkan yang sebelah kiri itu pin 16. Include sama selang dan juga botol oli atau tutup olinya ya, tutup olinya menggunakan Brembo juga. Jadi sepasang tuh guys. Sama bracket-bracketnya juga. Bracketnya juga kita menggunakan WR3 untuk bracket kaliper dan juga bracket master rem. Untuk kaliper depan, disnya menggunakan standar dan bracketnya dari WRT juga khusus ya, ukurannya 220. Dan belakang juga menggunakan bracket kaliper yang model atas. Jadi kalau di belakang tuh ada dua model, atas dan juga bawah. Lalu untuk knalpotnya kita ganti pakai knalpot ProSpeed yang tipe Shark, jadi ada karbonnya. Udah full set ya, full system, dapat DB killernya juga. Jadi knalpot standar kita lepas, kita ganti pakai knalpot racing dari ProSpeed seperti ini guys. Dan bodinya udah full karbon ya, dari bagian depan, leher, bordes, radiator, CVT, Hager dan juga bodi-bodi kasar lainnya udah di karbon semua. Jadi di custom ini nanti buat kita mau touring ya. Dan juga ada jok custom juga yang udah papras. Jadi ada yang standar atau papras, jadi lebih rendah karena si ridernya tuh low rider itu ya, low rider. Oke, langsung aja kita lihat reviewnya guys. Wih, luar biasa, mantap. Halo guys, kembali lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Keren. Nih, gue mau kasih tahu nih, ada ADV 150, nggak mau ketinggalan zaman. Di 2024 ini dimodifikasi full dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Oh iya, sebelum lanjut videonya, kalian like dan komen dulu guys, dan juga subscribe. Oke, ADV ini
keluaran tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus ini, karena si ownernya kebetulan salah satu founder dari Honda EDV Indonesia, Depok chapter ya, 002-nya. Wah, mantep nih. Jadi motor ini udah 5 tahun, sama kayak motor gue yang kuning juga udah 5 tahun. Terus kita mau touring. Nah, karena mau touring kita prepare dulu guys. Prepare-nya sekelas kontes. Mantep kan? Yuk kita mau ulas satu persatu dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Di bagian depan ini ada pelek ya, pelek sama bannya. Untuk peleknya warna standar hitam, kita repaint jadi warna oranye stabilo. Terus bannya diganti pakai, depannya pakai ban Michelin City Extra, ukurannya 120, 70, ring 14, karena depan lebih besar ya. Sama spakbornya juga di karbon, motifnya twill. Sama ada jalunya. Nah, jalunya pakai yang model stainless seperti ini guys. Kita petin depan dulu ya. Karbon, jalunya juga, peleknya udah repaint, sama bannya ganti. Terus di bagian kalipernya, wih the best. Kalipernya ganti yang 4P dari Brembo. Mantap. 4P Brembo sama bracketnya dari WR3, sama bautnya kita ganti yang PNP ya, karena kalau pakai baut standarnya nggak masuk. Brembo 4 piston dengan kaliper WR3, dan juga selang remnya kita ganti pakai Hell yang warnanya oranye. Mantap. Untuk selang Hell depan ukurannya 110, karena kita langsung, ini kan ABS ya, ABS-nya kita lepas, jadi kita langsungin aja ya pakai singgelan. Selang Hellnya untuk depan ukurannya 110, sedangkan selang rem yang belakang ukurannya 200 cm. Oke, depan udah. Lanjut ke bagian atas, headlamp. Headlampnya sudah kita modifikasi pakai billet all-weather 2,5 in dengan 3 variasi warna, putih, warm, dan juga warna kuning. Terus di dalamnya sudah terpasang juga untuk COB-nya, kita pasang cop warna putih, dan alisnya standar aja. Kita mau nyalain ya. Oke guys, kita nyalain motornya. Mungkin kalau dari kamera kelihatan sebelah. Nah, nanti paling kita shoot bagian depannya ya. Dari samping dulu. COB warna putih, devilnya warna purple atau warna ungu. Nah, untuk teman-teman yang mau billet custom seperti ini, bisa request ya untuk devilnya warna apa, terus chopnya warna apa, sama alisnya mau yang biasa atau yang running atau yang Android. Sama bagian devilnya juga mau request bisa yang standar, ini standar warna ungu aja, jadi nggak bisa berubah warna, atau request devilnya yang Android, jadi bisa di rubah-rubah sesuai sama mood kita ya, dari aplikasi HP. Kita mau rubah dalamnya, mau rubah alisnya bisa dari aplikasi HP. Kalau ini yang standar, tapi jos juga nih warnanya ungu nih, mantep nih. Oke, kita matiin. Untuk billet ini ukuran 2,5 in. Jadi kalau misalkan untuk EDV itu dicowak ya di bagian dalamnya, prosesnya dicowak. Sama kita pasang relay juga, sama pasang saklar juga. Jadi bisa on off si billet ini. Terus kita kasih juga untuk bracketnya khusus, karena di sini billetnya udah electric leveling 5 step. Jadi kalau misalkan lampunya kurang naik, bisa disetting 1, 2, 3, sampai 5, atau kurang turun bisa diturunin. Nah, nanti kita kasih videonya. Untuk electric levelnya bisa pasang di bagian bagasi sebelah kiri ya. Nanti bisa diputer, naik turunnya bisa diputer 1 sampai 5, 5 sampai 1, sampai 0. Lanjut, untuk lampu fog lamp atau lampu tambahan. Sebenarnya lampu billet udah terang ya, teman. Kalau keseringan lampu nanti kasihan teman-teman di orang-orang di jalanan nih ya. Nanti pengen pasang billet nih, karena saking terangnya nih. Jadi untuk lampu billetnya pas dipakai harian, si ownernya tuh minta untuk masang lampu tambahan lagi, karena nanti nggak dipakai full setiap hari ya motornya. Cuman buat touring-touring aja, atau lampu gelap banget baru dipasang, dinyalain lampu billetnya. Untuk harian beliau pakai lampu Duromoto GP1 ya, seperti ini. Bodinya atau casingnya kecil dan juga tipis, jadi bisa pasang di sini guys. Simple, tipis banget, nggak perlu pakai crash bar. Biasanya kan kalau yang pakai lampu fog lamp harus nambah crash bar kanan kiri biar dudukannya oke ya. Tapi karena Duromoto yang GP1 ini kecil casingnya, jadi bisa dipasang di bagian bawah sini guys. Untuk warnanya putih semua ya. Jadi ada modelnya putih dekat, putih jauh, sama putih dekat jauh. Nah, ini kita pasang putih dekat sama putih dekat jauh. Jadi ada 2. Nanti kita pasang tombolnya di sini. Oke, lanjut ke atas ada windshield. Windshield ini windshield standar yang untuk EDV 160 modelnya, lebih tinggi dari yang 150 ya. Warnanya smoke dengan ketinggian sekitar 60 cm dan ketebalannya 3 mm.
Dan pasti harus pakai baut anti jebol di sini guys, karena kalau pakai mur standarnya itu gampang getas atau gampang rusak ya. Jadi kita ganti pakai baut anti jebol, dan juga bautnya kita ganti pakai yang titanium. Ada 4 baut ya. Dan plat nomornya kita selipin di bagian dalam guys, masuk di dalam. Jadi nggak perlu tambahan bracket bawah, nggak dipasang, sama bracket atas juga nggak dipasang, kita selipin aja ke bagian dalamnya. Oke, lanjut ke bagian handlebar. Wah, rame banget nih. Mantap. Di handlebar ini stangnya itu masih pakai stang standar, spionnya diganti pakai model Ducati plus karbon, dilapisin karbon, sama jalurnya udah ganti pakai yang model titanium. Untuk gripnya masih standar, dan master remnya yang the best banget. Master remnya kita pakai Brembo. Yang sebelah kanan kita ganti pakai Brembo yang master rem Brembo 17 mm, sedangkan yang kiri ukurannya 16 mm. Di sini ada setelannya, bisa disetting aja kurang dalam atau kurang jauh ya. Empuk banget Brembo, kalian udah pasti tahu lah untuk Brembo itu seperti apa. Dan harga juga the best banget. Yang pasti fungsinya untuk ngerem itu empuk. Dan kalau misalkan kita ngerem sekarang nih, itu udah baru niat aja udah ngerem motornya karena pakai Brembo. Sama bracket spionnya kita ganti pakai yang aftermarket juga, yang ada label Brembo-nya, sama baut-bautnya titanium kita ganti, sama bracket tabungnya kita pakai tabung yang kecil, sama bracket tabung kita pakai yang WR3. Selangnya warna smoke seperti ini. Terus ada dudukan buat GoPro atau 360, sama holder HP di sini. Sama satu lagi ada saklar fiction, saklar pulsarnya. Kalau standar kan nggak ada on off lampunya ya, kita ganti pakai saklar pulsar, dimana di sini ada on off untuk lampu bilet, lampu senja atau mati lampu, sama kita custom sebelah kirinya. Jadi ada dimnya juga. Kalau malam, kalau siang nggak kelihatan ya, kalau malam terang banget nih. Ada dimnya, sama klaksonnya sudah kita ganti pakai klakson yang dual tone dari Denso. Kita mau coba. Ini untuk yang Denso Keong, kita matiin, geser ke kiri. Ini untuk klakson standar, jadi bisa dual tone. Gitu guys. Oke, lanjut di bagian bodinya juga sudah di repaint semua full. Udah di repaint warna putih lembayung pink. Jadi kalau dari posisi seperti ini kena cahaya, kita bisa ngeliat ini warnanya putih tapi ada lembayung-lembayungnya warna pink. Wah, mantep banget ya. Terus dilapisi juga sama coating. Udah dicat lalu di coating. Wah, keren. Sama bodi bagian sini, X-nya kita karbon, lalu di bagian tutup tangkinya juga udah di karbon, sama di bagian sisketnya juga sudah di karbon full, atau bagian bordes. Sisket bagian sini karbon, bagian bordes juga sudah di karbon full, sampai ke bagian bodi belakang. Kita lanjut ke bodi belakang. Bodi belakang ini udah di karbon kanan kiri ya, sampai ke bagian footstep karbon juga, motifnya twill sama kayak depan. Lalu ada filternya di karbon juga, sama hagernya di karbon juga. Wih, mantap. Untuk filter sama CVT itu bautnya menggunakan titanium, full titanium. Jos, titanium. Lalu untuk shock breakernya kita menggunakan ISS G series yang warna gold, ISS suspension gold series atau G series. Warnanya gold, untuk pernya warna merah. Ini juga empuk, bisa di setting. Untuk ukurannya ini 330 mm, kita menggunakan shocknya dari NMAX. Jadi emang ini karena si customernya ini lowrider, jadi shocknya dibikin lebih turun, lebih rendah. Karena EDV ini kan tinggi ya, jadi shocknya kita bikin sama shock depannya juga di ribbon, biar lebih ceper atau lebih rendah untuk rider yang low rider. Oke, sama spakbor belakang juga udah di karbon seperti ini. Terus untuk radiator juga sudah di karbon juga, sama bordesnya juga sudah di karbon. Terus ditambah sama knalpot. Knalpotnya kita menggunakan knalpot dari Prospeed tipe Viper. Untuk knalpot ini ada DB killernya dan include sama bracket-bracketnya, silencer sama leherannya. Jadi modelnya slip on, tinggal PNP aja. Kalau misalkan untuk harian bisa pakai DB killernya atau nanti dilepas untuk touring lebih enak lagi. Knalpotnya dari Prospeed yang Viper. Nah, yang terakhir nih ada jok latex. Mantap. Jok latex EDV 150 convert. Busanya latex, kulitnya dari MBTEC Carrera. Wih, mantep banget nih. Halus. Sama di bagian batoknya sini di karbon twill juga. Dan posisi joknya ini kita bikin yang lowrider, kita ceperin. Jadi untuk tulangannya kita menggunakan tulang fiber khusus buat teman-teman yang request untuk motornya diceperin. Jadi nggak perlu dipapras-papras lagi. Biasanya kan kalau yang papras itu di bagian sini dicoak ya, nanti pakai yang model stainless, terus dibaut-baut gitu ya. Nah,
untuk di AF Motorshop, buat teman-teman yang mau request joknya lebih pendek, kita bikin joknya, tulangnya itu dari bahan fiberglass dan posisinya sudah diceperin sekitar 5 cm, jadi depan itu lebih pendek. Tapi resikonya, kalau yang jok yang udah ceperin ini, bagian bagasinya, kalau misalkan kita naruh helm itu udah nggak muat lagi guys, karena kalau di jok itu kan depannya itu ada buletannya ya, untuk helm biasanya. Kalau ini kita bikin lurus, jadi nggak bisa muat untuk helm lagi. Mantap. Oh ya, sama ductile-nya belum nih. Ductile-nya juga udah di karbon juga. Ductile-nya karbon twill. Di bagian belakang ada bracket toe box seperti ini guys. Untuk EDB 150. Jadi fungsinya bisa buat pasang toe box dari Givi atau Pannier atau apapun, bisa pasang di sini. Sama kita bikin base plate-nya ini lebih besar kalau misalkan kalian sukanya pakai bag ya atau tas yang waterproof, taruh di sini buat touring nih. Kan ada juga teman-teman yang ridernya tuh suka pakai toe box atau pakai tas aja, jadi bisa pasang di sini. Tinggal diikat aja pakai tali hebe. Mantap, sudah kita review dari bagian depan sampai ke bagian belakang full semuanya. Untuk biaya modifikasinya, kalian bisa langsung aja DM Mimin ya di kolom deskripsi. Untuk harganya kasih ancar-ancar aja ya. Full untuk seperti ini, dari Brembo, dari karbon, dari jok, dari painting, coating, terus masterin Brembo juga. Selangnya Hel, semuanya full nih, kurang lebih modifikasinya di atas 40 jutaan. Di atas 40 jutaan. Belum nanti termasuk shocknya ya. Kalau nanti shocknya mau ganti upgrade lagi pakai Ohlin bisa di atas 50 jutaan. Gitu guys. Dan posisinya ini bisa dipakai untuk low rider. Buat touring bisa, buat harian bisa, buat sunmouring juga. Wah, top banget. Pasti kalau nanti ketemu FG di jalan tuh di foto mulu nih motor. Oke, terima kasih. Gitu aja guys. Yang mau modifikasi bisa langsung ke AF Motorshop di Depok. Ketik aja di Google Map AF Motorshop, nanti langsung nongol di AF Motorshopnya. Atau mau order di Tokopedia atau di Shopee juga bisa. Jangan lupa follow Instagram, follow TikTok, follow juga Facebook kita, dan subscribe YouTube channel AF Motovlog. Terima kasih. Salam AF Motor keren. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.